here, some of you have more experience with than I do. Dan mungkin beberapa hal yang telah saya katakan ini, beberapa dari antara saudara mempunyai pengalaman yang lebih baik dan lebih banyak dari saya. They just make me like an expert because I compiled some of it in a book. Mereka hanya membuatku seperti ahli karena saya mengkompilasikan beberapa bagian itu semua dalam satu buku. But some of my students and others have seen people writhe like snakes as spirits were in them. Karena beberapa mahasiswaku bahkan pernah melihat orang-orang yang seperti ular tingkah lakunya dan perilakunya. And as the spirits were cast out. Dan roh itu pun diusir. And one example of this is from a Nepali pastor. Satu contoh dari sini adalah ada dari pendeta Nepali. 3 sisters were unable to speak for 3 years. Ada 3 saudari yang tidak bisa berbicara selama 3 tahun. Now, obviously, there are physical reasons often when a person can't speak. Tentu saja akan ada alasan fisik kenapa seseorang tidak dapat berbicara. But in this case, it was a spirit affecting all 3 sisters. Namun dalam hal ini adalah roh yang mempengaruhi ketiga saudari ini. The pastor cast out the spirits and they were able to speak. Pendeta tersebut mengusir setan-setan dan mereka dapat berbicara. Robin Snelger, he is now head of a psychology department at a university in South Africa. Dia adalah kepala dari departemen psikologi di where? In South Africa. Di Afrika Selatan. But he formerly had a demon. Namun dia pernah memiliki sebuah setan atau iblis. And it was controlling him, it was ruining his life. Dan iblis itu mengontrol dia, menghancurkan hidupnya. Psychology didn't help him, psychiatry didn't help him. Psikologi tidak membantunya, psikiater tidak membantunya. But then a Christian cast the demon out of him. Namun seorang Kristen mengusir setan itu darinya. And he became a Christian and later became a psychologist. Dan dia menjadi Kristen dan dia menjadi psikolog. One person I interviewed in Cuba. Satu orang yang saya interview di Kuba. She had been a practitioner with spirits. Dia sempat berurusan dengan roh. And she got too sick to be able to walk. Dan dia jadi sangat sakit sehingga ia tidak dapat berjalan. Some pastors prayed for her in 1988. Ada pendeta yang berdoa bagi dia di 1988. She fell back and the chairs around her were thrown back. Dia terlempar, terjatuh dan kursi-kursi pun terlempar, terjatuh. She was delivered from the demons. Dia dilepaskan dari setan. And her severe heart and kidney disease ended immediately. Dan penyakit jantung dan ginjalnya sembuh seketika. So these are just some examples. Jadi ini adalah contoh-contoh. Now, a secular anthropologist, seorang antropologi sekular, Edith Turner, namanya Edith Turner, who teaches at University of Virginia, yang mengajar di University Virginia, she witnessed a spirit ritual in Zambia in Africa. Dia menyaksikan sebuah ritual roh in where? In Africa. Di Afrika. She actually saw spirits, a blob of spirit substance coming out of the person. Dia melihat seperti cairan-cairan substansi roh yang keluar. And so she, not from a Christian perspective, but from an anthropological perspective, she insists that there are real spirits. Bukan dari perspektif atau pola pandang Kristen, tapi dari perspektif antropologi, dia mengatakan bahwa roh itu ada. And now she teaches her students how to experience them. Dan ia sekarang mengajari mahasiswanya bagaimana untuk mengalaminya. Again, this is not from a Christian perspective. Dan ini bukan dari perspektif Kristen. Another anthropologist, seorang ahli antropologi lainnya, was doing field work in Ireland. Sedang melakukan kerja lapangan di Irlandia. He saw something like a ghost moving towards him. Dia melihat sesuatu seperti hantu yang datang kepadanya. Later, he discovered that many other people had seen the same ghost. It was familiar in this area. Nantinya dia juga mengetahui bahwa ada berbagai macam orang lainnya juga yang mengetahui ada kisah seperti itu terjadi kepada mereka. He said, I don't understand this as an anthropologist. Dia berkata, saya tidak mengerti ini secara antropologi. Maybe the culture affects us so that we even hallucinate the same way. Mungkin budaya ini mempengaruhi kita sehingga kita berhalusinasi. Do you see how Western worldview keeps people from seeing some things? Jadi bisakah engkau melihatnya bagaimana orang-orang bagian barat itu melihat sesuatu perspektifnya?
Now, of course, when I was writing these things, I was writing them for people in the West who don't believe in them. Tentu saja saat saya menulis buku ini, saya menulisnya untuk orang-orang di bagian barat yang tidak mempercayainya. I can cover this more quickly because I think there's less prejudice against this here. Saya bisa membahas ini dengan lebih cepat karena saya percaya tidak ada prejudis prasangka buruk di sini yang seperti itu. But if some of you have been educated or trained in Western ways of thinking, Namun jika ada dari antara saudara yang pernah dididik seperti di bagian barat, just keep in mind that you have some cultural insights to teach people in the West also. sorry, Keep in mind that you have some cultural insights that can teach people in the West. tetap pikirkan juga bahwa engkau masih mempunyai insight budaya yang di bagian barat juga, yang diajarkan di bagian barat, yang bisa mengajar bagian barat, orang barat. Globally, most Christians throughout most of the world accept the reality of spirits. Biasanya kebanyakan orang Kristen berkelana di dunia-dunia, di kenyataan roh-roh. The West was right to react against some of earlier Western superstitions. Orang bagian barat memang benar ketika mereka menolak superstitious itu. But we have a saying also in the West about don't throw out the baby with the bathwater. Tapi kita juga punya istilah di barat, don't throw a baby. Yeah. When you clean the baby in the bathwater, Jika engkau membersihkan bayi di kolam airnya, di bednya. when you throw out the bathwater, don't throw out the baby too. Oh, jadi jika engkau mau menuang air bekas mandinya, jangan tuang bayinya juga. And sometimes things go from one extreme to the other. Dan terkadang hal-hal bisa bergerak dari satu hal yang ekstrim kepada hal ekstrim yang lain. A very well-known psychiatrist in the West Seorang psikiater yang sangat terkenal di barat, says that he thinks that most supposed demons are psychological problems. dia berkata bahwa kebanyakan setan-setan itu adalah masalah-masalah psikologi. But he encountered some cases that he said had to be demons. There was no other way to explain them. Namun dia juga terkadang mengalami beberapa kasus yang berkata bahwa ini pasti setan, nggak ada penjelasan lain. And some other psychiatrists have come to the same kinds of conclusions. Dan juga ada beberapa psikiater lainnya yang mempunyai pengalaman yang sama. And this is the story I was giving earlier. But now I want to give some things we learned about power encounters. Jadi saya akan berbicara mengenai hal-hal tentang adu kekuatan. My brother-in-law, Emmanuel Musunga, Saudara ipar saya, Emmanuel Musunga, has a PhD in chemistry. mempunyai doktor di chemistry, kimia. So he teaches chemistry at the University of Brazzaville. Jadi dia mengajari kimia di University Brazzaville. And he also teaches Sunday school. Dan dia juga mengajari sekolah minggu. And in his Sunday school class, there used to be these three boys who would always be together. Di kelas sekolah minggunya biasanya ada 3 anak yang selalu bersamaan. And suddenly, one day, one of them fell sick. Dan satu hari salah satu dari antara mereka sakit. A couple months later, he died. Beberapa bulan kemudian dia mati. When he died, the second one became sick. Saat yang satu itu meninggal, yang satu lagi menjadi sakit. And after a month or so, he died. Dan setelah sekitar sebulanan dia juga meninggal. The third one fell sick. Yang ketiga pun menjadi sakit. And he came to the Sunday school teachers and said, please pray for me. Dan dia pergi kepada guru sekolah minggu dan berkata, tolong doakan saya. And he told them what had happened. Dan dia memberitahukan apa yang terjadi. That the three of them had met a man on the street. Jadi ketiga anak itu bertemu dengan satu orang di jalan. Who said, I'll give you special spiritual power to become high in society. Jadi mereka berkata bahwa orang itu akan memberikan suatu kekuatan spirit, kekuatan roh yang besar bagi mereka. I just need to take a little bit of blood from each of you. Tapi saya hanya membutuhkan sedikit darah dari kalian. And he said, now just don't tell anybody outside the circle of the three of you. Dan dia berkata, jangan kasih tahu orang lain ya. The first one, soon after that, had a nightmare. Yang pertama setelah itu anaknya mendapatkan mimpi yang sangat buruk. Where this man came and stabbed him with a knife he'd used to take the blood. Di mana seorang pria itu datang kepadanya dan menusuknya dengan pisau yang sama di mana dia mengambil darahnya. He fell sick. Dia menjadi sakit. And the night that he died, dan di malam dia mati. The second one had the same nightmare. Yang kedua mendapatkan mimpi yang sama. The night that he died,
malam yang sama dia meninggal, the third one had the same nightmare. yang ketiga mendapatkan mimpi buruk yang sama. And that's when he came and asked for prayer. Dan di sanalah dia datang untuk diminta didoakan. And so my brother-in-law and the other Sunday school teachers Oleh, prayed and fasted for several days. oleh karena itu, saudara ipar saya dan beberapa guru sekolah minggunya berdoa dan berpuasa selama beberapa hari. Then they went and prayed for him and he was delivered. Dan mereka semua berdoa untuknya dan dia dilepaskan. And he's still fine today. Dan dia masih baik-baik saja sekarang. But there are things that I did not used to believe. Namun ada beberapa hal yang saya sempat tidak percaya. I had never noticed those things I mentioned earlier in Job chapter 1. Saya tidak pernah menyadari hal-hal seperti itu yang seperti saya telah sebutkan di Ayub pasal 1. They don't fit my Western worldview. Mereka tidak cocok dengan pola pandang orang Barat. But I learned some things the hard way. Namun saya belajar berbagai sesuatunya dengan cara yang sulit. After my wife and I had gone to Congo, Ketika saya dan istri saya pergi ke Kongo, some of my relatives, my wife's relatives practiced witchcraft. beberapa saudara dari istri saya mempraktekkan ilmu sihir. I know there are false witchcraft accusations, but these people made no secret of it. Saya tahu bahwa ada juga ahli-ahli sihir, ahli-ahli nujum yang palsu, tetapi ini tidak begitu. And we knew that they were trying to curse us. Dan kami tahu bahwa mereka mencoba mengutuk kami. In any case, after we got back, Dan setelah kami kembali, there was a period of 2 days where I experienced the most intense spiritual attacks I'd ever faced. dalam jangka waktu 2 hari, saya sempat mengalami serangan spiritual, serangan rohani yang tidak pernah saya alami sebelumnya. And on the third day, Dan pada hari ketiga, my wife and son and I were out for a walk. dia dan istrinya pergi untuk berjalan. We stopped under a tree to decide which way to go. Kami berhenti di bawah pohon untuk menentukan kemana kita akan pergi. My son said, "Let's go this way." Dan anak saya berkata, ayo kita pergi ke sini. The tree was about 3 stories tall. Pohonnya itu sekitar 3 lantai tingginya. Within moments after we stepped out from under the tree, Setelah kita pergi keluar dari naungan pohon itu, it just split at the roots pohon itu pun terpotong dari akarnya and came crashing down right where we've been standing. dan jatuh kepada di tempat di mana kita tadinya berada. We said, "Wow, look what God protected us from." Oh, lihat apa yang Tuhan lindungi kita. But there's some more to this story about things that the Lord revealed after this. But I'd never even seen a tree fall before. Namun ada berbagai macam hal yang Tuhan telah nyatakan kepada saya namun untuk yang ini saya tidak pernah melihat pohon jatuh seperti ini. None of the other trees fell, Tidak ada pohon yang lain yang jatuh. but this one would have crushed us to death. Namun yang ini akan terjatuh di atas kita dan membunuh kita. So I realized that there really are evil powers at work in the world. Jadi pada saat itu saya juga menyadari bahwa memang benar ada kuasa-kuasa gelap yang bekerja di dunia ini. At this point, someone who didn't know that I wrote books Di titik ini ada orang-orang yang tidak tahu bahwa saya menuliskan buku, prophesied to me, "The devil wants to destroy you menubuatkan kepada saya bahwa iblis ingin menghancurkan engkau because of 2 books that you're writing. oleh karena 2 buku yang engkau sedang tulis. The second one larger than the first one." Yang kedua lebih besar dari yang pertama. Well, I knew that could not be true Dan saya tahu itu tidak akan pernah terjadi, tidak mungkin terjadi. because at this time I was working on my Acts commentary, Karena pada waktu itu saya sedang mengerjakan komentari tentang kisah para rasul, which is about 4,000 pages long. sekitar 4.000 halaman besarnya, tebalnya. And there was no way I was going to write a longer book than that. Dan tidak mungkin saya akan menulis buku yang lebih banyak dari itu. But what I didn't know was Tapi yang saya tidak tahu adalah that the Miracles book was going to come out before the Acts commentary. bahwa buku Miracle Mujizat itu akan keluar sebelum dari komentari kisah para rasul. So the longer one came out afterwards. Jadi yang lebih panjang itu keluar setelah buku yang ini. But he also said that God protected us because of his work. Namun dia juga berkata bahwa Tuhan melindungi kita oleh karena pekerjaannya. But it was something that I would not have believed if I hadn't seen it. Namun hal ini adalah sesuatu yang tidak akan saya percaya jika saya tidak melihatnya. Some of you are smarter than some of us in the West. Beberapa dari antara saudara lebih pintar dari beberapa dari kami yang dari barat. This one is from Rodney Ragwan was a friend and colleague of mine. Rodney Ragwan adalah teman dan rekan kerjaku.
an Indian Baptist in South Africa. Dia adalah seorang baptis India di Afrika Selatan. And this is a story from his family Ini adalah kisah dari keluarganya, where a man warned the father that he would send a spirit that night to show his power. di mana ada seorang memperingatkan ayahnya bahwa ada orang yang akan mengirimkan roh jahat kepadanya. So the family started praying about 15 minutes before. Jadi keluarga ini mulai berdoa 15 menit sebelum itu. And for about 20 minutes they heard massive steps around the house. Dan selama sekitar 20 menit mereka mendengar ada langkah-langkah kaki yang berat di sekitar rumah. And then it stopped. Lalu itu berhenti. And the man admitted the next day his spirits couldn't get in. Dan seorang itu mengakui bahwa rohnya itu yang dikirim tidak dapat masuk. Many spirit practitioners have been converted through power encounters. Banyak dukun-dukun itu telah bertobat melalui aksi adu kuasa In many parts of the world. di berbagai belahan dunia. Does anybody here know Tandi Randa? Apakah di sini ada yang tahu tentang Tanggiranda? Indonesia is a big country. Indonesia adalah negara yang besar. But he was one of the doctoral students at my seminary. Namun dia adalah salah satu murid doktoral di seminariku. And many places where he's preached, people have tried to put curses on him and the curses didn't work. Dan di berbagai macam tempat dia mencoba untuk memberitakan Injil, banyak orang untuk mengutuknya tetapi tidak bekerja. And many of the practitioners of witchcraft repented and burned their witchcraft items. Dan oleh karena itu banyak dukun dari situ bertobat dan membakar semua alat-alat perdukunan mereka. In 2011, he reported 28 witch doctors converted Pada tahun 2011 ada 28 dukun yang bertobat here in part of Indonesia. di bagian di Indonesia ini. But all this to say that just because a work is superhuman doesn't mean it's divine. Dan saya mau berkata bahwa bukan berarti kalau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu luar biasa, bukan berarti pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan dari yang ilahi. We see Satan's power, although Satan is under God and needs God's permission. Kita dapat melihat kuasa setan walaupun setan memang di bawah Tuhan dan setan memerlukan izin dari Tuhan untuk melakukan sesuatu. These are just some of the references early on in the book of Job. Ini adalah referensi-referensi yang kita dapat lihat dari kitab Ayub. We also see Satan attacking people physically. Kita juga dapat melihat setan melakukan penyerangan secara fisik. You see it in Job, you see it in the Gospels. Kita bisa melihatnya di Ayub, kita bisa dapat melihatnya di Injil. Now again, this doesn't mean that every illness is caused by a demon. Namun ini bukan berarti setiap sakit penyakit diakibatkan oleh setan. If I go like this and ram my foot into this podium, Jika saya melakukan ini dan menabrakkan kakiku kepada mimbar ini, the consequent pain would not have been caused by a demon. sakitnya ini bukan diakibatkan oleh setan. But demons also, the Bible says, can sometimes do these things. Namun memang Alkitab berkata bahwa setan terkadang dapat melakukan hal-hal itu. We see in Exodus chapter 7, Kita juga dapat melihat di Keluaran 7. Pharaoh's magicians tried to duplicate Moses' miracles. Saat ahli-ahli sihirnya Firaun mencoba untuk mencontoh mujizatnya Musa. It wasn't on the same scale that Moses had. Tingkatannya tidak sebesar yang telah dilakukan oleh Musa. Egyptians were very much into snake magic at that time. Orang-orang Mesir pada waktu itu lebih mengarah kepada sihir-sihir ular pada waktu itu. Well, they were able to turn their staffs into snakes. Mereka mampu mengubah tongkat mereka menjadi ular. Or maybe sometimes Egyptians knew how to make snakes go into like a coma and be as if they were a staff. Ataupun juga mereka juga bisa membuat ular itu seperti di koma dan bisa meluruskan mereka seperti jadi tongkat. But Aaron's staff swallowed their staffs. Namun tongkat dari Harun itu melahap ular-ular mereka. And again, the magicians were able to make frogs come up. Dan juga ahli-ahli sihir itu dapat memunculkan kodok-kodok untuk keluar. But their power to imitate divine power was limited. Namun kuasa mereka untuk meniru kuasa ilahi itu sangat terbatas. The magicians tried to bring forth insects, but they weren't able to do it the way that Moses did. Para ahli sihir itu mencoba untuk mengeluarkan serangga, tapi mereka gagal melakukannya sebagaimana Musa melakukannya. And the magicians admitted
to Pharaoh, "This is the finger of God." Dan mereka pun berkata kepada Firaun, ini adalah tangan Allah. And when the plague of boils came, Dan saat wabah yang lain datang, it afflicted the magicians just like everybody else. dan para ahli sihir itu pun sama seperti yang lain, yang rakyat biasa. You think of Simon the sorcerer in Acts chapter 8. Kita juga bisa melihat dari Simon yang si ahli nujum di Kisah Para Rasul 8. Simon claimed to be great. Simon mengatakan bahwa dia hebat. Everyone was amazed at his sorcery. Semua orang terkagum-kagum olehnya. It was something like signs, Itu seperti tanda. but not drawing glory to God, but drawing glory to Simon. Tapi bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuliakan dirinya sendiri. But Philip had greater power. Namun Filipus mempunyai kuasa yang lebih. The name of Jesus is above every name. Nama Yesus di atas segala nama. Spirits were cast out and the Roh- disabled walked. Roh-roh diusir dan yang lumpuh berjalan. Simon himself recognized that Christ's power was greater than his own. Simon sendiri pun mengakui bahwa kuasa Kristus lebih besar dari dirinya. He himself was baptized. Sorry. He himself was baptized. Dia sendiri pun dibaptis pada saat itu. But maybe answering some of the Christian shaman question earlier, Mungkin ini bisa memberi jawaban kepada yang tadi, dukun Kristen. he still had some of his wrong magical beliefs. Dia masih memiliki kepercayaan magis yang salah pada waktu itu. He wanted to buy the power of God, Dia ingin membeli kuasa Tuhan. the same way magicians used to buy magical formulas. Sama halnya dengan orang ahli-ahli sihir yang membeli formula-formula sihir. And Peter said basically, "Cursed are you, and cursed is your money." Dan Petrus pun berkata, terkutuklah engkau jika seperti itu. Unless he repented, he was still in the grip of magical ways of thinking. Dan setelah ia bertobat, dia pun masih terperangkap dalam kepercayaan dan pemikirannya tentang magis-magis itu. So there's a need to let Christ change the way we think about power as Jadi well. ada keperluan juga bagi kita untuk Kristus mengubah pola pikir dan pola pandang kita tentang kuasa ini. The power is not to make us great. Kuasa itu bukan untuk membuat diri kita hebat. The power is to glorify the one who truly is great. Kuasa itu untuk memuliakan Tuhan yang memang adalah hebat satu-satunya. Elymas Bar Jesus Elymas Bar Yesus was a false prophet trying to turn the governor of Cyprus from the adalah faith. nabi palsu yang berusaha membuat Elymas Bar Jesus was trying to turn the governor away from the faith. Ya, Elymas Bar Yesus adalah nabi palsu. Dia berusaha mengubah, menjauhkan pemerintah dari iman, But menyangkal iman. Paul, filled with the Holy Spirit, declared judgment, and Elymas was struck blind. Dan Paulus mendeklarasikan penghakiman, dan Elymas itu pun buta. So, missiologists sometimes call these kinds of events power encounters. Misiologis biasanya mengatakan bahwa hal sepertinya adalah seperti adu kekuatan, They show that the power of Christ is greater than the power of the evil one. dan ditunjukkan bahwa kuasa Kristus lebih besar dari kuasa si iblis. You have the same thing with the 7 sons of Sceva. Kita juga bisa melihat hal yang sama untuk anak-anak Skewa. They tried to imitate what Paul was doing. Mereka berusaha meniru apa yang Paulus lakukan. These are the kind of people of whom Jesus said, "By whom do your own people cast out demons?" They were the kind of people of whom Jesus said, "By whom do your own sons cast out demons?" Ya, ini adalah tipe orang-orang yang Yesus katakan, "By whom do your own sons?" Yang dimana anak-anakmu sendiri mengusir setan. Siapa dengan kuasa setan? Sorry. Instead of the demon coming out, Dan iblis dan setan-setan itu bukannya keluar. the demon chased them out. Iblis-iblisnya itu, setan-setannya itu mengejar mereka sehingga mereka keluar. But the people of Ephesus discovered that the name of Jesus couldn't be used as a magical formula. Dan oleh karena itu orang-orang di Efesus menyadari bahwa nama Yesus tidak bisa digunakan sebagai